Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Gunardi Djoko Winarno selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Inventarisasi, Interpretasi Lingkungan dan Pendidikan Konservasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan brosur destinasi wisata, destinasi ekowisata yang ada di Provinsi Lampung. Di sini saya sudah membuat brosurnya. Saya akan tampilkan brosurnya dalam bentuk PDF. Baik, ini adalah brosur yang sudah saya buat terkait destinasi pariwisata yang ada di Lampung, mengenai ekowisatanya, yaitu pada Menara Siger, kemudian Gunung Krakatau dan Taman Nasional Waikambas. Nah, jadi di Lampung itu merupakan kota dengan destinasi wisata, yang mana dari pesona Indonesianya kita tahu bahwa Lampung itu jadi bagian terpenting dengan berbagai macam keindahan wisatanya. Salah satunya yaitu pada gerbang sebagai gerbang awal daripada Provinsi Lampung, yaitu dikenal dengan Menara Siger. Menara Siger adalah merupakan simbol penanda adanya Provinsi Lampung yang mencerminkan identitas sebagai gerbang yang berada di selatan dan titik nolnya Pulau Sumatera. Ketika di Pulau Sumatera, maka titik nolnya itulah sebagai Menara Siger atau ciri khas daripada Provinsi Lampung. Dan menara tersebut terletak di pelabuhan dekat Bakauni, KM 87, yang menunjukkan tingkat strategis dengan bentuk khas tradisional Lampung dari mahkota Siger yang dikenakan oleh wanita pada saat upacara adat. Hal ini menunjukkan tanda kehormatan, simbol budaya, dan sering diaplikasikan di dalam bangunan atau monumen sebagai ragam hias dan juga sebagai budaya. Hal inilah menunjukkan pusat daripada ekowisata, nilai-nilai strategis, nilai-nilai budaya, dan juga nilai-nilai lingkungan yang menjadi adat daripada Provinsi Lampung itu sendiri. Dibangun Menara Siger itu tinggi 332 meter, panjang 50 meter, dan lebar 10 meter, lantainya 5 tingkat. Hal ini difungsikan sebagai informasi budaya dan pariwisata dalam kegiatan keagamaan. Nah, kemudian kunjungan ini, destinasi wisata ini dapat dilakukan pada siang hari, baik jam kerja maupun hari libur, dengan fasilitas yang ada di antaranya yaitu untuk menikmati pemandangan sekitar Bakauni, jam matahari, jembatan, jalur trekking, flying fox, area panjat tebing, area pertunjukan, kantin, dan souvenir Lampung, serta lainnya. Selain adanya Menara Siger, kita juga diharuskan berkunjung ke Taman Nasional. Di sana ada Taman Nasional Waikambas,
dengan ciri khas yaitu salah satunya gajah. Itu merupakan Waikambas ini merupakan suaka alam dataran rendah dengan luas kurang lebih 126.000 hektar yang terdiri dari 2 destinasi, yaitu Pusat Konservasi Gajah dan Camp Jagawana Resort Waikana. Dan ini sangat menarik ke wisatanya sebagai area konservasi gajah yang digunakan manusia agar lebih bermanfaat sesuai dengan prinsip konservasi. Hal ini bisa dilakukan kunjungannya dari pagi atau sore, dari jam 4 sampai 5 sore. Nah, di dalamnya terdapat fasilitas adanya sanggrahan, kemudian kios makanan, kios cenderamata, musola, dan fasilitas umum lainnya. Nah, ini menunjukkan salah satu ikon tersendiri daripada Taman Nasional Waikambas, yaitu dengan adanya gajah atau Sumatran Rhino Sanctuary, gitu ya, SRS, yang merupakan proyek penelitian pengembangan populasi badak, juga ditemukan di daerah Taman Nasional Waikambas. Nah, Taman Nasional Waikambas bisa ditempuh ya dari Badan Lampur, kemudian Metro Pekalongan, Sukadana, Waikambas menggunakan mobil sekitar 2,5 jam. Atau rute lainnya yaitu dari Sribawono, kemudian Waijepara, Waikambas. Dari Bandar Lampung dengan 2 jam perjalanan menuju situs Bangkalan, Bung Raharjo, melewati perkebunan lada dan perkebunan asli Lampung, Sawana Melinting. Hal ini yang menjadi daya tarik khususnya daerah Provinsi Lampung, masyarakat ya, untuk berkunjung dan menikmati destinasi, yaitu dengan bermain dengan gajah dan juga dan lain-lain. Selain itu juga kita tahu bahwasanya di Provinsi Lampung terdapat Gunung Krakatau. Karena Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten ini ya berada di Selat Sunda, sehingga dia mempunyai Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini terletak di Selat Sunda, perbatasan antara langsung di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, ya, di mana terdapat sekitar 14 mil dari ibu kota Provinsi Lampung atau kota Bandar Lampung. Gunung Krakatau ini aktif, ya, mempunyai nilai sejarah, ya, wisata yang sangat strategis, sehingga mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Nah, setelah letusan tahun 1883, gunung berapi ini sebagai gunung anak Krakatau dari kawasan kaldera purba Gunung Krakatau masih aktif dan bertambah tingginya 20 inci per bulannya. Krakatau merupakan daerah konservasi alam, sehingga ketika masuk ke dalam Gunung Krakatau ini harus mempunyai maksi surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, ini bisa ditempuh dari kantor Balai Konservasi Lampung, ya, dari dermaga Desa Canti menuju pulau sebagai tersedia kapal reguler yang berlayar 1 kali setiap harinya dari pukul 7 Sulawesi ke dermaga Canti pukul 1 dengan lama perjalanan 1-2 jam. Nah, ini yang mendapatkan dari Bandar Lampung, ya, melalui Terminal Rebus atau Terminal Panjang menggunakan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan 4 menit. Kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum menuju Desa Canti 10 menit dari Pelabuhan Bakauheni menggunakan bus atau angkot jurusan Kota Kalianda. Dan dengan menaiki angkutan umum menuju Desa Canti.
Lalu dari dermaga, Desa Janti menggunakan kapal motor rakyat yang dapat kita sewa dengan lama perjalanan sekitar 150 menit. Nah, jika kita menggunakan kapal cepat dapat dalam waktu 9 menit. Inilah yang menjadi destinasi yang sebagian kecil dari yang ada di Provinsi Lampung yang saya jadikan sebagai brosur destinasi. Demikianlah yang bisa disampaikan daripada brosur ini sebagai destinasi pariwisata yang ada di Lampung. Bagian daripada pariwisata destinasi ekowisata yang ada di Lampung. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saran dan kritikannya. Untuk perbaikan ke depannya sangat diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe